Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ardian Saadi Wardana dengan NPM 22755140, jurusan Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah, yaitu tentang arus kas. Di mana perlu kita ketahui PSAK 2 adalah laporan arus kas. PSAK tentang laporan arus kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009 yang lalu ya. Nah, PSAK 2 ini merevisi PSAK 2 tentang laporan arus kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Nah, pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Kemudian definisi arus kas. Nah, di sini ada beberapa jenis definisi yang ada di dalam pada arus kas. Untuk yang pertama adalah laporan arus kas adalah laporan yang dibuat untuk melihat serta menentukan jumlah kas yang masuk dan keluar pada suatu perusahaan. Nah, itu digunakan contohnya ada sebuah perusahaan ya, seperti perusahaan material. Nah, di situ kan udah jelas tuh ada kas keluar dan kas masuknya. Nah, di situ akan dicatat berapa pengeluaran kas dan pemasukan kas pada perusahaan tersebut. Yang kedua, tujuan arus kas. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas secara rinci pada suatu periode. Nah, tujuannya adalah yang sudah dijelaskan ya di sini untuk merinci berapa pengeluaran yang ada atau yang dilakukan oleh perusahaan tersebut di dalam satu periode atau 1 tahun berjalan, bisa 1 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya. Kemudian dalam laporan arus kas biasanya akan ada 3 klasifikasi utama dalam catatannya, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, perlu kita ketahui 3 aktivitas ini sangat penting bagi satu perusahaan, yang mana kita sudah belajar ya pada minggu yang lalu tentang aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan ya. Di mana aktivitas investasi itu adalah pihak investasi kepada perusahaan kita gitu contohnya. Dan pendanaan adalah pendanaan adalah sumber dana gitu yang berasal dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. Nah, untuk kemudian adalah manfaat laporan arus kas. Di sini perlu kita ketahui ada beberapa manfaat dalam laporan arus kas. Yang pertama adalah mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat. Yang ketiga, melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Artinya, manfaatnya adalah untuk melindungi apapun itu jenis investasi dan pendanaan kas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Di sini, di manfaat laporan arus kas itu akan dilindungi, tujuannya bisa disebut dengan tujuan ya, atau manfaatnya. Nah, nomor 4 adalah memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Nah, di sini kalau untuk memberitahu ya bahwa perusahaan ini laba bersihnya berapa, kas bersihnya berapa, nah gitu. Kemudian penyusunan laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas di mana informasi arus kas aktual atau basis kas, alih-alih informasi akrual atau akural basis dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan digunakan, sedangkan laporan arus kas adalah metode tidak langsung adalah menghitung pergerakan arus kas
dari aktivitas operasional dengan menggunakan informasi akuntansi, akrual, dan selalu dimulai dengan nilai laba bersih. Kemudian disesuaikan dari perubahan dalam akun aset dan kewajiban di laporan neraca. Berikut daftar jenis penerimaan kas. Nah, pembayaran yang paling umum digunakan dalam format laporan arus kas metode langsung adalah yang pertama penerimaan kas dari pelanggan. Nah, itu kayak apa ya? Penerimaan kas kayak pembelian gitu. Nah, yang kedua pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Yang ketiga pembayaran kepada karyawan atau kita sering sebut dengan gaji karyawan. Nah, gaji karyawan ini harus dibayarkan ya teman-teman untuk menjamin keberlangsungan kehidupan perusahaan tersebut. Yang keempat adalah pembayaran bunga dan pajak. Yang kelima adalah pembayaran kas dari pembelian aset tetap. Dan yang keenam adalah penerimaan kas dari penerbitan saham dan lainnya. Berikut daftar jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dalam format laporan arus kas metode langsung. Yang pertama adalah penerimaan kas dari pelanggan. Ini kita ketahui sama kayak yang tadi ya teman-teman. Ya, kita sama kayak yang ini nih, kita lihat. Ini ternyata sama ya teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke komponen arus kas. Nah, di sini komponen arus kas terdiri dari aktivitas investasi ya. Aktivitas investasi ini seperti membeli dan menjual tanah, teman-teman, bangunan, peralatan, dan instrumen keuangan yang bukan untuk diperdagangkan. Contohnya kas masuk misalnya dari yang pertama penjualan aktiva tetap, yang kedua penjualan surat berharga yang berupa investasi, dan yang ketiga penagihan pinjaman jangka panjang atau tidak termasuk bunga jika ini merupakan kegiatan investasi. Nah, untuk arus kas keluar dari kegiatan ini, misalnya adalah yang pertama, pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap. Yang kedua, pembelian investasi jangka panjang. Dan yang ketiga adalah pemberian pinjaman pada pihak lain. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen arus kas lagi ya. Oh, ternyata ini sama teman-teman kayak yang tadi ya. Ini aktivitas operasi. Sedangkan ini tadi aktivitas investasi ya. Kita lanjut ke aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri ini merupakan komponen utama dalam laporan arus kas. Ada dua hal yang dicatat sebagai aktivitas operasi, teman-teman, yaitu kas masuk dan kas keluar, yang bukan dari aktivitas investasi maupun pendanaan. Kas masuknya yaitu penerimaan dari penjualan, kedua piutang, bunga, dividen, dan yang terakhir adalah refund dari penyuplai. Sedangkan kas keluar misalnya, pertama pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Yang kedua, bunga yang dibayarkan atas utang perusahaan. Dan yang ketiga, pembayaran gaji dan pajak. Sumber data arus kas aktivitas operasi. Nah, di sini terdiri dari 6 ya. Yang pertama adalah penerimaan barang dan jasa, penerimaan royalti, penerimaan sewa dari obligasi, pengeluaran untuk pemasok barang dan jasa, pengeluaran untuk gaji karyawan, dan yang terakhir adalah pengeluaran untuk beban produksi. Nah, di sini ada juga aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini berhubungan dengan transaksi yang diperoleh atau diserahkan kembali kepada investor dan kreditor. Contohnya kas masuk misalnya ya. Yang pertama pengeluaran saham, yang kedua wesel, yang ketiga obligasi, dan yang keempat adalah surat utang hipotek dan lain-lainnya. Sedangkan arus kas keluar
terdiri dari yang pertama pembayaran untuk dividen, yang kedua pembagian lainnya untuk pemilik, yang ketiga pembelian saham pemilik atau treasury stock, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembayaran utang pokok dana yang dipinjam. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan tentang sedikit materi yang bertemakan arus kas. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.